Film kali ini bercerita mengenai kisah keluarga kaya raya. Namun di balik itu semua guys, ternyata keluarga itu memiliki masalah rumah tangga yang cukup serius. Sehingga keluarga itu pun memutuskan untuk berlibur ke sebuah desa terpencil. Pada awalnya sih liburan itu berjalan dengan lancar guys. Namun tidak pada suatu malam ketika rumah yang mereka sewa kedatangan para perampok bertopeng. Bagaimana cerita lengkapnya? Ya udah, tak usah lama-lama, dengarkan baik-baik, pasang headsetnya. Dan inilah cerita film The Gardener 2021. Film dibuka dengan sebuah keluarga yang mendapat serangan dari para perampok bertopeng. Entah apa maksud dan tujuan mereka menyerang keluarga itu guys. Namun jika dilihat dari cara mereka melakukan penyerangan, nampak terlihat jelas jika para perampok itu bukanlah perampok sembarangan. Ya bisa dikatakan mereka ini adalah perampok berjiwa psikopat. Scene kemudian beralih ke sebuah desa terpencil, di mana terlihat seorang pria bernama Peter, serta pembantunya yang bernama Francisca. Peter ini merupakan seorang vegetarian yang sangat suka berkebun, di mana setiap hari Peter menghabiskannya dengan berkebun di kebun miliknya. Tak lama Peter kedatangan sebuah keluarga kaya raya yang berniat menginap di rumahnya untuk beberapa hari ke depan. Keluarga itu sendiri terdiri dari sang ayah bernama Stephen, sang ibu bernama Lauren, serta kedua anak mereka yang bernama Justin serta Hannah. My pleasure. Nice weather. I'm good. Namun bukannya menikmati hari pertamanya di rumah Peter, Stephen malah terlihat menelpon seseorang. Dimana jika dilihat dari obrolan mereka guys, nampaknya Peter mendapat masalah yang serius dalam pekerjaannya. Lauren yang melihatnya, ia pun segera menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun di sini Stephen yang merupakan seorang kepala keluarga, ia pun tidak mau memberitahu masalah yang sedang ia alami kepada Lauren. Care of things. I don't need you butting in when you don't understand. Just let me fix this. It's almost gone anyway. Di kamar, Hannah yang mendengar kedua orang tuanya bertengkar. Ia pun menceritakan hal itu kepada pacarnya dan berniat untuk pergi dan tinggal bersama pacarnya. Sementara Justin, ia berusaha menenangkan diri dengan merokok. Tak lama ia dihampiri oleh Peter yang mengajaknya untuk memasang lampu dalam rangka perayaan hari Natal. Finally finished Christmas shopping? Yeah. Is that all of it? Francisca yang telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, ia pun memutuskan untuk pulang. Namun dari kejauhan terlihat seorang pria bernama Walker yang sedang mengawasi rumah itu. Walker sendiri merupakan seorang ketua dari para perampok bertopeng, di mana Walker berniat mencuri sebuah barang penting yang berada di rumah itu. Namun Walker menyampaikan kepada anak buahnya jika misi mereka kali ini hanya mencuri lalu pergi, dan tidak boleh ada korban jiwa dalam misi itu. Sementara itu di kebun, Justin nampak sedang berbincang dengan Peter, di mana Peter menceritakan jika sekarang ia hanya hidup seorang diri, di mana setelah kepulangannya dari berperang, Peter tidak pernah lagi melihat keluarganya. Justin yang mendengarnya guys, ia pun bertanya perang apa yang dimaksud oleh Peter. Namun Peter mengatakan jika terkadang sebuah masa lalu harus dilupakan. Malam itu keluarga Stephen mengadakan sebuah makan malam, di mana Lauren mengatakan jika mereka akan segera pindah ke villa yang baru. Namun guys, hal itu ditentang oleh Hannah
yang beralasan jika ia akan pergi menemui teman-temannya. Ya, walaupun itu hanyalah alasan dari Hana agar ia bisa menemui pacarnya, guys. Namun ternyata hal itu malah membuat kondisi mereka semakin memburuk setelah Stephen malah mengizinkan Hana untuk pergi dan mengabaikan usulan dari sang istri. Why would you do that? Hannah's 18. She can do what she wants. To you. Maybe you should cancel. Esoknya Justin kembali menemui Peter dan menanyakan mengenai hal yang kemarin ia tanyakan. Di sini guys, akhirnya Peter pun menjelaskan jika sebenarnya ia merupakan seorang mantan pasukan tentara. Namun setelah kepulangannya menjalankan tugas negara, Peter malah kehilangan seluruh anggota keluarganya akibat perang. Sementara itu di tempat lain, Walker nampak sedang berlatih. Tak lama ia kedatangan beberapa anak buahnya yang dianggap telah berkhianat. Di sini Walker pun menceramahi anak buahnya, guys. Jika seorang samurai sejati telah melanggar aturan, maka mereka akan bunuh diri demi sebuah kesetiaan. Dan di saat itu juga, guys, Walker pun langsung membunuh mereka satu persatu. Kembali ke rumah, Hana yang telah bersiap untuk pergi, ia sempat dihadang oleh ibunya. Namun karena Hana yang terus memaksa, akhirnya sang ibu pun mengizinkan Hana untuk pergi. Anak buah Walker yang melihat kepergian Hana, mereka pun sekarang tinggal menunggu Franziska. Dan setelah melihat Franziska pergi, mereka pun segera menghubungi Walker, di mana Walker meminta mereka untuk tetap berhati-hati dan memberinya kabar jika terjadi sesuatu. Dan setelahnya guys, mereka pun mulai melakukan aksinya. Sesampainya di dalam, Derek yang merupakan ketua dalam misi itu, ia pun sangat terkejut ketika melihat keluarga Stephen yang masih berada di rumah. Karena menurut informasi yang ia dapat dari Walker, jika keluarga Stephen malam ini akan pergi. Namun karena telah terlanjur guys, akhirnya Derek pun memutuskan untuk tetap melanjutkan misi itu. Kemudian mereka pun mulai menyusuri kamar demi kamar. Hingga pada akhirnya guys, mereka menemukan barang penting yang diinginkan oleh Walker. Di mana barang itu ternyata merupakan sebuah drive perusahaan yang sangat penting, yang menurutnya lebih penting dibandingkan dengan uang. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, Derek pun meminta teman-temannya untuk segera pergi. Namun guys, salah satu teman Derek yang bernama Riley, ia mendengar suara dari ruang makan. Riley yang memang petakilan, ia pun masuk ruangan itu dan melihat keluarga Stephen yang sedang makan malam. Di mana hal itu guys adalah awal mula dari masalah besar yang akan mereka dapatkan. Derek kemudian menghubungi Walker dan mengabarkan masalah yang ia alami. Sementara Riley, ia berniat membunuh semua keluarga Stephen agar tidak meninggalkan seorang saksi. Namun di waktu yang sama guys, tiba-tiba Franziska datang kembali ke rumah itu untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Franziska yang melihat orang asing di rumah, ia pun berteriak dan tiba-tiba tembakan itu membuat Peter terbangun. Peter kemudian segera mengecek apa yang terjadi. Di sana Peter melihat keluarga Stephen yang sedang disandra. Peter yang merupakan seorang mantan pasukan tentara, ia pun segera menyusun sebuah rencana dan akan berusaha menyelamatkan keluarga Stephen. Di dalam, Derek serta teman-temannya yang sedang berunding. Mereka mendengar suara dari luar. Di sini Derek pun meminta temannya yang bernama Ken untuk mengeceknya. Sesampainya di luar, Ken melihat mesin pemotong rumput yang dalam kondisi menyala.
Dan ketika ia mengeceknya, tiba-tiba Derek yang khawatir mengapa Ken tak kunjung kembali. Ia pun meminta Miska untuk mengeceknya. Di sini Miska pun sangat terkejut ketika melihat Ken yang telah jadikan hiasan pohon Natal. Tak lama Derek dan Riley pun menyusul. Derek yang melihat mayat Ken, ia pun sangat yakin guys, jika perbuatan itu pasti dilakukan oleh si tukang kebun, yaitu Peter. Mereka kemudian memeriksa kamar Peter. Di sana mereka menemukan beberapa medali penghargaan ketika Peter masih menjadi seorang tentara. Disinilah mereka sadar guys, jika lawan mereka kali ini bukanlah orang sembarangan. Kemudian mereka pun memutuskan untuk mengecek ke kebun. Namun tiba-tiba ya, Riley terkena jebakan yang dipasang oleh Peter. Tak lama lihat Hannah yang pulang guys, yang sepertinya ia mengalami masalah dengan pacarnya. Sementara itu di dalam, Peter nampak sedang bertarung lawan Miska. Namun ketika Peter berhasil menembak Miska, Hannah yang sangat ketakutan, ia pun ditenangkan oleh Peter, di mana Peter menjelaskan jika sekarang mereka sedang dalam bahaya. Di sini Peter pun meminta Hannah untuk segera pergi dan meminta bantuan. Namun sayangnya guys, ponsel serta kunci mobil milik Hannah terjatuh entah di mana. Peter yang mendengar hal itu, ia pun segera menyusun rencana lain dan berhasil menemukan Riley. Okay, young Justin. No. Setelah melepaskan keluarga Stephen, Peter pun mengajak mereka untuk pergi. Namun sayangnya si itu diketahui oleh Derek, sehingga terjadilah aksi baku tembak. Peter kemudian meminta Justin untuk pergi serta meminta bantuan, sementara ia akan berusaha menolong keluarga Justin yang lain. Di dalam, Riley yang berhasil menemukan Hannah dan Lauren, ia pun langsung menyerang mereka. Walaupun Lauren sempat melumpuhkan Riley yang hendak melecehkan Hannah, namun ternyata Riley jauh lebih kuat guys, di mana ia kembali bangkit dan berniat menghabisi mereka berdua. Namun tiba-tiba Lauren kemudian bertanya kepada Stephen mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun belum sempat Stephen menjawab, ya, Walker tiba-tiba datang dan langsung menembak Peter. Disinilah terungkap sebuah fakta guys, jika ternyata Stephen telah bangkrut, sehingga ia terpaksa mencuri sebuah data rahasia dari perusahaan yang nantinya akan ia jual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Itulah alasan mengapa Stephen mengajak keluarganya pergi ke desa terpencil, yaitu agar menghindari kejaran dari Walker. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Peter yang melihat semua itu, ia pun dengan sisa tenaganya berusaha melawan Walker serta Derek, di mana Peter berhasil mengalahkan Derek serta membunuh Walker. Namun saat Peter telah berhasil membunuh Walker, ternyata Derek masih hidup dan langsung menodongkan pistol ke arah Peter. Namun tiba-tiba ya, Justin datang di waktu yang tepat dan berhasil membunuh Derek. Kemudian Lauren pun segera membawa Peter serta Stephen yang tengah sekarat untuk segera mendapatkan bantuan. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar guys, di mana sifat serakah manusia terkadang membuatnya lupa menghargai sesama manusia.
Bahkan mereka juga terkadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi ambil saja sisi positifnya ya guys ya. Oke, semoga film ini bisa menghibur kalian. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.